Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, video kali ini saya akan membahas tentang transformator atau mempresentasikan transformator ataupun bisa disebut dengan transformer atau trafo. Teman-teman bisa lihat ada beberapa jenis-jenis dari trafo tersebut. Baik teman-teman, kita lanjut saja dari video kali ini untuk membahas tentang beberapa pengertian atau penjelasan dari trafo itu sendiri. Baik teman-teman, jadi pengertian dari transformator yaitu suatu peralatan listrik ya, mengubah daya listrik AC pada satu level tegangan yang satu ke level tegangan berdasarkan prinsip induksinya ataupun induksi elektromagnetiknya tanpa merubah frekuensinya. Jadi transformator bisa digunakan untuk menaikkan ataupun menurunkan tegangan AC. Selain itu, ada pula transformator untuk sampling tegangan, sampling arus, dan juga mentransformasi impedansi. Jadi transformator terdiri dari dua ataupun lebih kumparan yang membungkus inti besi teman-teman. Jadi kumparan-kumparan tersebut biasanya secara langsung dan kumparan yang satu dihubungkan dengan sumber listrik AC-nya. Kumparan biasa disebut dengan kumparan primer teman-teman. Dan juga kumparan yang lain mensuplai listrik ke beban, yaitu kumparan sekundernya. Bila terdapat lebih dari dua kumparan, maka kumparan tersebut akan disebut sebagai kumparan tersier ataupun quarter teman-teman. Jadi teman-teman bisa lihat, jadi ini kumparan lilitan primer yang flux magnetnya berdasarkan inti besi mengelilingi teman-teman, dan ini kumparan dari lilitan sekunder. Jadi prinsip kerja transformator. Transformator bekerja berdasarkan prinsip induksi elektromagnetik. Jadi tegangan masuk bolak-balik yang membentangi primer menimbulkan flux magnet ya teman-teman. Yang menimbulkan flux magnet ya dengan lilitan sekunder yang bersambungan teman-teman. Jadi fluxnya bolak-balik ini menginduksikan gerak gaya listrik dalam lilitan sekunder. Jika efisiensi sempurna, semua daya pada lilitan primer akan dilimpahkan ke lilitan sekunder. Seperti contoh gambar ini, di mana ada voltasenya baterai teman-teman. Ini sebagai saklar ya, yang meliputi lilitan primer ya. Jadi yang mensuplai ataupun dilimpahkan ke lilitan sekunder teman-teman. Untuk mengetesnya berapa tegangan kita menggunakan voltmeter ataupun multimeter. Jadi sekunder ini mensuplai ke beban ya teman-teman. Jadi proses kerja transformator. Jadi ini salah satu desain dari transformator tersendiri ya teman-teman. Jadi komponen transformator yaitu kumparan trafo ya teman-teman. Kumparan trafo terdiri dari beberapa lilitan kawat tembaga. Biasa juga disebut dengan kawat email teman-teman. Ya. Jadi tembaga ini dilapisi juga karton atau pertenex untuk melindungi ataupun untuk melindungi leceknya mengenai inti besi ya teman-teman dari trafo tersebut untuk pembuatan trafo tersebut. Jadi konstruksinya ada kumparan primer, kumparan sekunder, dan inti besi teman-teman ya. Jadi ini kumparan primer, ada kumparan dari trafo teman-teman. Jadi ini inti besi untuk menjalankan flux magnetnya mengelilingi ya. Jadi dari trafo ini ada beberapa desain teman-teman, seperti di gambar ini. Ada single pass ataupun satu pass, 3 pass, 3 pass ya desainnya. Ini biasa juga disebut dengan bobin ya teman-teman, bobin dari trafo tersebut. Jadi di single pass ada namanya tipe core dan tipe cell teman-teman ya, bisa teman-teman lihat. Baik, lanjut. Ada pula namanya inti besi yang kedua, inti besi. Jadi inti besi ini dibuat dari lempengan-lempengan ferromagnetik teman-teman, ferromagnetik yang tipis untuk mempermudah jalan fluxnya ya, fluksi magnetiknya yang ditimbulkan oleh arus listrik yang melalui kumparan. Jadi inti besi ini juga diberikan isolasi teman-teman untuk mengurangi panas sebagai rugi-rugi besi. Jadi ini ada beberapa jenis-jenis dari desain inti besinya ya teman-teman, seperti tipe cell lamination, tipe E ya teman-teman. Ini inti besinya. Jadi bobinnya itu masuk di sini teman-teman, masuk langsung di sini dan di sini
Jadi ini bisa langsung dieratkan ke bagian yang menyatunya untuk fluksi magnetiknya. Baik teman-teman. Jadi di dalam trafo itu ada juga minyak trafonya teman-teman. Jadi minyak trafo untuk berguna sebagai pendingin dan isolasi dari trafo tersebut. Jadi sifat media pemindah panas ya teman-teman. Ini minyak trafonya ataupun oli dari trafo tersebut. Jadi trafo ini diisi oli ataupun biasa kita disebut minyak trafo. Pada power transformator itu terutama yang berkapasitas besar, kumparan-kumparan dan inti besi transformator direndam dalam minyak trafo. Ya, syaratnya itu teman-teman, ketahanan isolasi harus tinggi, 10 kV per milimeter teman-teman. Berat jenis harus, yang kedua itu berat jenis harus kecil sehingga partikel-partikel inert di dalam minyak dapat mengendap dengan cepat. Yang ketiga itu viskositasnya teman-teman, yang rendah agar lebih mudah bersirkulasi dan kemampuan pendingin menjadi lebih baik. Jadi yang keempat itu ada titik nyala yang tinggi, yang tidak mudah menguap, yang dapat membahayakan terjadinya kebakaran ataupun dari inti besi tersebut. Baik, yang kelima itu tidak merusak bahan isolasi padat. Yang terakhir, sifat kimianya yang stabil teman-teman. Baik, ada namanya busing teman-teman. Jadi busing itu sebuah konduktor ya, porseling yang menghubungkan kumparan transformator dengan jaringan luar. Ya teman-teman. Jadi busing ini diselubungi dengan suatu isolator yang berfungsi sebagai konduktor bagi tangki transformator. Baik, kita lanjut saja. Jadi ini tangki dari konverter khusus untuk transformator basah. Jadi pada umumnya bagian dari trafo yang terendam minyak trafo ditempatkan di dalam tangki baja, teman-teman. Baik, ada pula jenis-jenis transformator. Jadi ada transformator step up. Jadi langsung saja intinya, transformator step up itu lilitan primernya lebih sedikit teman-teman dibandingkan lilitan sekundernya. Ya, jadi lilitan sekunder lebih banyak daripada lilitan primernya untuk menaikkan suatu tegangan. Ya teman, bisa lihat teman-teman dari gambar tersebut, transformator step up. Ya, jumlah lilitannya sedikit primer dibandingkan sekunder. Baik, lanjut saja transformator step down. Jadi transformator step down itu memiliki lilitan sekunder lebih sedikit daripada lilitan primernya, berfungsi untuk sebagai penurung. Jadi transformator jenis ini sangat mudah ditemui terutama dalam adaptor AC ke DC, teman-teman. Jadi ini teman-teman bisa lihat lebih banyak primer dibandingkan sekunder untuk mensuplai, sekundernya mensuplai ke beban. Baik, lanjut. Jadi ada pula auto transformator. Jadi transformator ini hanya terdiri dari satu lilitan yang berlanjut, teman-teman. Ya, berlanjut secara listrik dengan sedapan tengah. Dalam transformator ini sebagian lilitan primer ini ya, sebagian lilitan primernya dan sebagian lilitan sekundernya, teman-teman. Ya. Jadi teman-teman bisa lihat ataupun membaca dari kriteria auto transformator. Ya, dari itu mungkin tadi ada pula fase arus dalam lilitan sekunder selalu berlawanan dengan arus primernya, teman-teman. Sehingga untuk tarif dayanya yang sama lilitan sekunder bisa dibuat dengan kawat yang lebih tipis dibandingkan transformator biasa, teman-teman. Jadi ini gambar dari jenis transformator atau transformator. Dan keuntungan dari auto transformator adalah ukuran fisiknya yang kecil dan kerugian yang lebih rendah daripada jenis dua lilitan. Tetapi transformator jenis ini, teman-teman, secara listrik antara lilitan primer dengan lilitan sekundernya itu lebih searah ya teman-teman,
Selain itu, auto transformator itu tidak dapat digunakan sebagai penaik tegangan lebih dari beberapa kali lipat, biasanya tidak lebih dari 1,5 kali. Baik. Dan ada juga auto transformator variabel, teman-teman. Teman-teman bisa lihat gambar dari auto transformator. Ya. Jadi auto transformator variabel itu sebenarnya adalah sedapan tengahnya bisa diubah-ubah, memberikan perbandingan lilitan primer, sekunder yang berubah-ubah, teman-teman. Ya. Jadi bisa berubah-ubah dari perbandingan lilitan primer sekundernya. Ya. Lanjut, transformator isolasi, teman-teman. Ya. Transformator isolasi itu memiliki lilitan sekunder yang berjumlahnya sama dengan lilitan primer, sehingga tegangan sekunder sama dengan tegangan primer. Tetapi pada beberapa desainnya itu atau gulungan sekunder dibuat sedikit lebih banyak untuk mengkompensasi kerugian. Jadi transformator seperti ini berfungsi sebagai isolasi antara dua kalang untuk penerapan audio transformator. Jadi sini telah banyak digantikan oleh kopling kapasitor, teman-teman. Jadi ada pula transformator pulsa, teman-teman. Jadi transformator pulsa itu adalah transformator yang didesain khusus untuk memberikan keluaran kelompok pulsa. Transformator jenis ini menggunakan material inti, teman-teman. Jadi flux magnet berhenti berubah pada primer mencapai titik tertentu. Jadi karena gerak gaya listrik induksi pada lilitan sekunder hanya berbentuk jika terjadi perubahan flux magnet, maka transformator hanya memberikan keluaran saat inti tidak jenuh, yaitu saat arus pada lilitan primernya itu berbalik arah. Ya. Jadi ada pula transformator 3 fase, teman-teman. Jadi ini 3 fase transformator biasa kita lihat di pinggiran jalan, teman-teman. Jadi transformator 3 fase ini sebenarnya adalah transformator dihubungkan secara khusus, teman-teman. Jadi lilitan primer biasanya dihubungkan secara bintang, ya, dan lilitan sekundernya itu dihubungkan secara segitiga, teman-teman, ya. Ya, jadi baik, ini teman-teman sekalian dari jenis dari transformator pulsa, ya. Jadi teman-teman bisa lihat di mana transformator memiliki beberapa desain yang berbeda. Jadi ini salah satu contoh desain transformator pulsa. Ya, baik teman-teman, ada pula juga paralel transformator. Jadi syarat-syarat untuk paralelkan transformator itu, yang pertama, perbandingan tegangan harus sama untuk mencegah arus sirkulasi dalam rangkaian paralel. Yang kedua, polaritas transformator harus sama untuk mencegah terjadinya arus sirkulasi karena adanya beda potensial pada polaritas yang berbeda. Yang ketiga, teman-teman, tegangan impedansi pada keadaan beban penuh harus sama agar kedua transformator membagi beban sesuai dengan kemampuan kilovolt ampernya, sehingga tak terjadi pembenaan lebih pada salah satu trafo. Yang keempat, perbandingan reaktansi terhadap tegangan sebaiknya sama agar kedua transformator bekerja pada faktor daya yang sama. Ya, baik teman-teman, saya akan menampilkan salah satu contoh paralelkan transformator. Jadi ini gambar rangkaian paralel transformator, yang dimana teman-teman kita bisa lihat ini terdapat dua transformator 10 ampere, ya teman-teman, yang dihubungkan dari keluaran sekundernya 32 dengan 32 untuk menghubungkan atau memparalelkan transformator yang satunya untuk menggunakan elko, teman-teman, ya. Jadi kita menggunakan dua dioda, yang dimana fungsi umum dioda tersebut ini adalah penyearah arus listrik, mampu mengubah arus bolak-balik, teman-teman, ya, arus bolak-balik menjadi arus searah DC. Pada awalnya fungsi dioda itu pada suatu rangkaian regulator adalah sebagai pembatas tegangan, teman-teman. Tapi fungsi umum dioda ini, teman-teman, yaitu penyearah arus listrik.
ya teman-teman, untuk mengubah arus bolak-balik menjadi arus searah atau arus DC. Jadi ini juga salah satu dari paralel transformator teman-teman, yang dimana AC inputnya teman-teman ya dihubungkan ya fasa ke fasa dari transformator fasa A ke B dengan netralnya teman-teman, yang keluarannya juga begitu menghasilkan ampere atau arus 8 ampere. Baik teman-teman, jadi ini satu gambar transmisi luar ya, distribusi transmisi luar. Jadi yang pertama itu ada lighting arrestor yang gunanya untuk pengaman ya, pengaman dari sambaran petir teman-teman ya. Yang kedua ada yang namanya FSO atau Fuset Cut Out untuk pengaman lebur dari perlindungan alat trafo ya. Yang ketiga ada wiring ya, wiring penghubung dari lighting arrestor ke Fuset Cut Out teman-teman ya. Yang keempat ada tiang penyangga ya. Yang kelima ada trafo ya teman-teman, trafo ataupun transformator yang sesuai desainnya, baik step down atau step up sesuai desain dalam trafo ini. Yang keenam ada rangka-rangka distribusi ya, rangka-rangka tempat duduk trafo ya. Yang ketujuh ada pipa penyaluran yang gunanya untuk menyalurkan ke papan hubung bagi tegangan rendah ataupun sumber tegangan ataupun sumber udara tegangan rendah ya dari atas ya. Sekian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi teman-teman. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq hidayat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.